Ku ambil alih semua aset menjadi atas namaku saat suamiku sedang mengurus pernikahannya dengan selingkuhannya. Pagi itu, Alana membuka jendela besar kamar utama mereka, membiarkan cahaya matahari menyapu lembut permukaan lantai kayu yang mengkilap. Rumah itu terlalu sepi untuk ukuran dua orang yang dulu tak terpisahkan. Dindingnya masih dihiasi dengan foto-foto lama yang membingkai senyuman bahagia. Namun senyuman itu kini terasa seperti bagian dari kehidupan orang lain. Roy masih tertidur, atau berpura-pura tidur, membelakangi Alana seperti malam-malam sebelumnya. Tak ada percakapan, tak ada sentuhan, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Alana berdiri cukup lama di ambang jendela, memandangi taman kecil di halaman belakang. Di sanalah dulu Roy menanam pohon Kamboja untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Saat itu, Roy begitu penuh semangat. Ia bahkan menyebut Kamboja itu sebagai simbol ketenangan dan cinta yang langgeng. Tapi hari ini, pohon itu tampak seperti sisa dari sebuah masa lalu yang perlahan memudar. Dedaunnya masih hijau, namun tak ada lagi yang merawatnya. Seperti cintanya kepada Roy. Setelah menutup jendela perlahan, Alana berjalan ke dapur. Setiap langkahnya menimbulkan suara halus dari lantai kayu yang dulu sering mereka lewati berdua sambil bercanda. Meja makan masih tertata rapi sejak malam tadi. 2 piring tak tersentuh, 2 gelas yang hanya setengah terisi. Roy pulang larut, dan seperti malam-malam sebelumnya, tak ada penjelasan. Ia memanaskan air, membuka kulkas, dan mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat sarapan. Telur, roti, selai stroberi kesukaan Roy. Entah mengapa, ia masih melakukannya. Mungkin karena kebiasaan, mungkin karena harapan yang menolak untuk padam sepenuhnya. Tapi pagi itu, ia menyadari satu hal, tidak semua kebiasaan bisa menyelamatkan sebuah hubungan. Sambil menyiapkan sarapan, pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka. Roy dulu adalah pria yang sederhana. Senyumannya mampu menenangkan Alana saat dunia terasa terlalu ribut. Ia bukan orang yang pandai berbicara manis, tapi ia tahu bagaimana memperlakukan Alana dengan lembut. Mereka pertama kali bertemu di sebuah acara seminar properti di Bandung. Alana waktu itu masih baru dalam dunia kerja, sementara Roy sudah membangun 2 cabang agensinya sendiri. Ia tampil tenang, tidak mencolok, namun selalu menarik perhatian. Percakapan pertama mereka bahkan dimulai dari urusan tempat duduk, hal kecil yang kemudian berkembang menjadi pertemanan, dan akhirnya cinta. Mereka menikah setelah 1 tahun saling mengenal. Pernikahan yang sederhana namun penuh sukacita. Tidak banyak tamu, tapi keluarga besar hadir. Saat itu, semua orang melihat Roy sebagai pria ideal, cerdas, pekerja keras, dan tampak begitu menghargai istrinya. Bahkan ketika bisnisnya mulai berkembang pesat, ia masih pulang tepat waktu, membantu Alana di dapur, bahkan sesekali membuatkan teh hangat jika Alana kelelahan. Ia bukan tipe suami yang sempurna, tapi Roy selalu hadir. Lalu sesuatu berubah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Seperti retakan kecil di dinding, yang lama-lama membesar tanpa disadari. Roy mulai sering pulang larut, dengan alasan rapat atau perjalanan dinas. Ia membawa pulang hadiah-hadiah kecil, tapi tidak lagi membawa senyuman yang tulus. Matanya sering kosong, suaranya datar. Alana mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama. Lelah, sibuk, banyak tekanan. Alana menahan semuanya. Ia memilih percaya. Ia masih membuatkan sarapan, masih menyiapkan baju kerja Roy, masih menyelipkan catatan kecil di saku jas suaminya. Tapi semua itu kini terasa seperti upaya sepihak yang tak dihargai. Satu waktu, Alana mendapati parfum berbeda di kemeja Roy. Ia tahu persis aroma itu, karena bukan milik mereka. Ia juga melihat nama yang sama muncul berulang kali di layar ponsel Roy. Elvena, nama yang tak pernah disebut Roy sebelumnya, tapi kini seperti bayangan yang mengikuti mereka kemanapun. Awalnya Alana ingin berpikir positif. Mungkin itu rekan kerja, atau klien. Tapi hatinya, yang selama ini terlalu sabar, mulai menolak berbohong. Namun bab 1 ini bukan tentang kecurigaan.
Ini tentang perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Tentang Alana yang selalu bangun lebih dulu setiap pagi untuk memastikan rumah tetap menjadi tempat yang hangat. Tentang bagaimana ia menyulam kebahagiaan kecil dari rutinitas harian, meski tak lagi dibalas dengan pelukan. Ia masih mengganti bunga di vas ruang tamu, masih menyapu daun kering di halaman, masih menelepon Roy di tengah hari hanya untuk menanyakan apakah ia sudah makan. Bahkan jika ujung dari semua ini adalah pengkhianatan, Alana ingin mengenang dirinya sebagai seseorang yang telah berjuang tanpa jeda. Setelah sarapan siap, ia meletakkan sepiring roti telur dan secangkir teh di meja makan. Roy sudah bangun, duduk dengan tatapan kosong ke arah layar ponsel. Tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih. Hanya satu kalimat. "Aku harus keluar kota minggu ini." Alana menatap wajah itu, mencoba membaca sesuatu yang tersisa di balik ekspresinya. Tapi yang ia temukan hanyalah tembok tinggi yang sulit ditembus. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di seberangnya, seperti biasa. Tak ada percakapan yang mengalir. Hanya suara sendok yang menyentuh piring, dan detik-detik jam dinding yang tak bisa dihentikan. Hari itu, Alana memutuskan untuk pergi ke galeri kecilnya di pusat kota. Ia membuka galeri seni sejak 2 tahun lalu, sebagai bentuk mewujudkan impiannya sejak lama. Di sanalah ia merasa menjadi dirinya sendiri. Bekerja di antara lukisan, berbincang dengan pelanggan, dan sesekali memberi kelas kecil untuk anak-anak sekolah. Tempat itu kecil, tapi penuh warna. Rekan kerjanya, Rani, langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka sudah berteman sejak kuliah, dan Rani tahu hampir semua cerita dalam hidup Alana. Namun hari itu, Alana tidak banyak bercerita. Ia hanya ingin bekerja, tenggelam dalam aktivitas yang membuatnya lupa sejenak tentang rumah. Saat waktu makan siang tiba, Alana duduk di meja belakang, membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Tapi matanya tak sengaja menangkap selembar brosur di antara tumpukan majalah di rak belakang. Sebuah brosur hotel mewah dengan tajuk besar bertuliskan, "Paket eksklusif pernikahan emas." Di pojok kanan atas, tertera nama Roy Pradipta sebagai salah satu mitra kerjasama. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil brosur itu. Ia membacanya pelan, dan setiap kalimat terasa seperti pukulan kecil ke arah dadanya. Tidak ada foto Silvana di sana, tidak ada bukti konkret. Tapi entah mengapa, Alana merasa hatinya sedang bersiap menerima sesuatu yang tak terelakkan. Sore hari, ketika ia pulang ke rumah, Roy sudah tidak ada. Hanya ada pesan singkat di layar ponsel. "Jangan tunggu aku makan malam. Aku di luar kota." Alana duduk di sofa ruang tengah. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya diam, memandangi kamar mereka yang perlahan terasa seperti kamar milik orang asing. Ia tahu, masa-masa biasa itu sudah tidak akan kembali. Tapi ia juga tahu satu hal, belum terlambat baginya untuk berdiri, menata ulang hidupnya, dan menentukan kemana langkah berikutnya harus diambil. Dan saat ia menatap ke arah lemari penyimpanan dokumen di sudut ruang kerja Roy, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menyala perlahan. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi kesadaran baru, bahwa jika Roy ingin melangkah keluar dari kehidupan mereka, maka Alana harus belajar bagaimana melangkah lebih dulu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Roy mengirim pesan singkat tentang kepergiannya keluar kota. Tak ada kabar lanjutan, tak ada panggilan video seperti dulu saat mereka masih saling mencari meski berjauhan. Alana duduk di ruang kerja Roy, ruangan yang selama ini tidak terlalu ia perhatikan. Sebuah ruangan bersih, tertata dengan rapi, tapi dingin seperti perpustakaan tanpa suara. Ia tak tahu apa yang mencetuskan keinginannya membuka ruangan itu hari ini. Mungkin karena keheningan yang terus membungkam, atau mungkin karena firasat yang perlahan mulai membentuk bayangan di benaknya. Ia membuka laci demi laci. Tangan-tangannya bergerak perlahan, hati-hati, tidak seperti seseorang yang sedang mencari bukti perselingkuhan, tapi seperti seseorang yang ingin memahami sesuatu yang telah lama disembunyikan. Di laci paling bawah, ia menemukan satu map besar berwarna abu-abu yang berisi berkas-berkas legal, sertifikat tanah, surat kepemilikan mobil, fotokopi akta perusahaan.
Ia membacanya satu persatu. Nama Roy tertera di sana sebagai pemilik sah. Tapi ada hal yang membuat napasnya tercekat sesaat. Semua aset, semua properti, semua usaha, tidak satu pun atas nama mereka berdua. Padahal dulu Roy pernah berkata, "Rumah ini milik kita berdua. Semua yang kubangun, untuk kita." Dan Alana percaya sepenuhnya. Ia tidak meminta nama, tidak menuntut pembagian, karena pikirnya, dalam cinta, tidak perlu ada batas. Tapi kini, realitas berbicara lain. Ia tidak menemukan satupun dokumen yang menyebutkan namanya. Bukan sebagai pemilik bersama, bukan juga sebagai penerima kuasa. Alana tidak langsung bereaksi. Ia menutup map itu, menguncinya kembali, lalu berdiri di depan cermin besar di pojok ruangan. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya memantulkan pergolakan yang sulit diucapkan. Ia bukan perempuan yang mudah larut dalam emosi. Ia dibesarkan untuk kuat, dan kini, kekuatan itu mulai memanggilnya untuk berdiri lebih tinggi. Hari berikutnya, ia menghubungi seseorang yang dulu pernah menjadi rekan kerja Roy di awal membangun agensi properti. Namanya Dimas. Pria itu dulu kerap main ke rumah saat awal pernikahan mereka. Alana mengenalnya sebagai orang yang jujur dan sedikit terlalu cerewet untuk ukuran seorang pria. Tapi ia tahu Dimas bukan tipe orang yang pandai menyembunyikan rahasia terlalu lama. Mereka bertemu di sebuah kafe di sudut kota. Dimas tampak terkejut saat melihat Alana. Seolah tak percaya perempuan yang dulu ia kenal lembut dan pemalu kini datang dengan wajah tenang dan penuh perhitungan. "Aku butuh bantuanmu," kata Alana langsung, tanpa basa-basi. Dimas menatapnya sejenak. "Tentu. Ada apa?" Alana mengeluarkan dokumen fotokopi dari tasnya. "Aku menemukan ini di ruang kerja Roy. Aku hanya ingin tahu, sejak kapan semua aset atas namanya sendiri, tanpa melibatkan aku sebagai istri?" Dimas diam. Ia mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Beberapa detik kemudian, ia meletakkannya di meja dan menghembuskan napas panjang. "Alana, aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi, sejujurnya, sejak awal Roy memang sudah merancang semuanya atas nama pribadi. Dia bilang itu demi efisiensi legalitas. Biar nggak ribet kalau ada proyek cepat yang harus dieksekusi tanpa hambatan administratif. Jadi, dia sengaja tidak melibatkan aku dalam bentuk apapun." Dimas mengangguk pelan. "Awalnya aku pikir kamu juga tahu. Tapi setelah beberapa tahun, aku mulai curiga. Apalagi setelah Roy mulai sering bolak-balik Jakarta dan Surabaya. Padahal proyeknya banyak di Bandung. Aku sempat nanya, tapi dia selalu bilang, 'Urusan pribadi, Dim.' Aku paham batasanku." Alana mengangguk perlahan. "Apa kamu tahu soal Silvana?" Pertanyaan itu seperti bom kecil yang meledak di antara mereka. Dimas tampak gelisah. Ia menghindari tatapan Alana, lalu menyesap kopinya dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku nggak tahu banyak. Tapi ya, nama itu pernah muncul. Dia katanya investor dari Singapura. Pintar, muda, ambisius. Tapi sejujurnya, aku curiga hubungan mereka lebih dari sekadar profesional. Maaf aku harus bilang gitu." Alana menatap keluar jendela kafe. Jalanan tampak biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi bagi Alana, percakapan barusan telah mengubah segalanya. Ia tidak lagi bisa berpegang pada kepercayaan lama. Ia harus mulai merancang jalannya sendiri. Sebelum berpisah, Dimas memberikan satu saran. "Kalau kamu mau lindungi dirimu, kamu harus mulai gerak dari sekarang." Roy cerdas. Lana, dia tahu cara menyembunyikan sesuatu di balik aturan hukum. Tapi kamu lebih dari yang dia kira. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Malamnya, Alana duduk di ruang tengah rumah mereka yang kini terasa seperti rumah singgah. Ia membuka laptop, mulai menelusuri informasi tentang perlindungan aset dalam pernikahan, legalitas pemindahan nama, dan prosedur hukum yang bisa ia tempuh. Ia tahu, jalannya tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar, jika ia terus diam, maka seluruh hidupnya akan berada dalam kuasa pria yang sedang merancang masa depannya dengan wanita lain. Hari-hari berikutnya,
Alana mulai menyusun strategi. Ia mendatangi notaris, berkonsultasi diam-diam, dan menyusun ulang kepemilikan beberapa aset pribadi yang sempat ia beli sebelum menikah. Ia menemukan bahwa beberapa di antaranya masih bisa diselamatkan, karena saat pembelian, ia menggunakan dana dari rekening warisan mendiang ibunya. Dengan bukti transfer yang masih ia simpan, ia bisa mengajukan permohonan legalisasi ulang dan membalikan nama aset tersebut. Ia juga mulai mengatur ulang kepemilikan galeri seninya. Selama ini, galeri itu berdiri atas nama Roy sebagai investor utama, meskipun Alana yang menjalankan sepenuhnya. Tapi kini, melalui langkah hukum yang tepat, ia memindahkan semua saham dan perizinan atas namanya sendiri, dengan alasan restrukturisasi usaha. Roy tidak curiga, karena saat itu ia sedang sibuk dengan proyek baru di luar kota, atau mungkin dengan Silvana. Setiap hari, Alana membangun peta kecil dalam pikirannya. Peta tentang bagaimana ia akan menyelamatkan dirinya, menyusun ulang hidupnya, dan mengamankan apa yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjuangannya sejak lama. Ia tidak menyimpan dendam, tapi ia menyimpan ingatan. Ia tidak ingin membalas, tapi ia ingin berdiri dengan kepala tegak saat semuanya terbongkar. Suatu malam, saat Roy pulang dalam keadaan setengah mabuk, ia tak langsung masuk kamar. Ia duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi, tapi tak benar-benar menonton. Alana datang dengan segelas air putih, meletakkannya di meja, lalu duduk di seberangnya. "Capek, ya?" tanyanya pelan. Roy mengangguk tanpa menoleh. "Biasa, banyak kerjaan." "Kamu udah makan?" "Di luar." "Dengan siapa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Roy menoleh sesaat, lalu tertawa pendek. "Kenapa? Kamu curiga aku selingkuh?" Alana tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, lalu berkata, "Kalau memang iya, tolong beritahu aku. Aku tidak akan berteriak, tidak akan menangis. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Itu saja." Roy berdiri. Ia meraih jasnya, berjalan ke arah tangga tanpa berkata sepatah pun. Tapi sebelum menghilang di balik tikungan tangga, ia menoleh dan berkata, "Gak semua hal harus kamu tahu, Lana." Dan malam itu, Alana tahu, waktunya hampir tiba. Pagi itu, hujan turun perlahan di luar jendela. Rintik-rintiknya membentuk irama yang anehnya menenangkan. Alana duduk di meja makan dengan segelas teh hangat yang hampir tak tersentuh. Pikirannya jauh melampaui aroma melati dari cangkir porselen di tangannya. Ia telah membuat keputusan. Bukan keputusan ringan, bukan pula keputusan yang dilandasi amarah. Tapi sebuah keputusan yang lahir dari ketenangan dan kesadaran bahwa waktu tak akan menunggu siapapun yang terus diam. Ia menyalakan laptop. Di layar terbuka sebuah dokumen. Daftar seluruh aset Roy yang berhasil ia lacak. Beberapa di antaranya terhubung ke perusahaan yang pernah mereka bangun bersama. Walau dalam dokumen hukum hanya nama Roy yang tertulis. Tapi Alana menyimpan catatan kecil, pembukuan yang ia tulis sendiri, dari awal mula bisnis itu berdiri, termasuk setiap keputusan yang mereka ambil bersama. Catatan itu bukan sekadar bukti administratif, melainkan ingatan yang hidup, yang sekarang menjadi kekuatan. Langkah pertama dimulai dari rumah ini. Rumah besar dengan taman kecil di belakang, tempat mereka dulu sering mengadakan barbeque saat masih merasa menjadi keluarga utuh. Ia memanggil seorang notaris yang dikenal Dimas, seseorang yang terbiasa menangani restrukturisasi kepemilikan properti dengan pendekatan hukum yang cermat tapi fleksibel. Mereka bertemu di galeri milik Alana, bukan di rumah. Ia tidak ingin Roy curiga terlalu dini. Notaris itu, Ibu Santi, seorang perempuan matang yang tak banyak basa-basi, mempelajari dokumen yang diberikan Alana. Ia membaca dengan cepat, sesekali mengangguk, dan akhirnya menutup map biru itu dengan satu tepukan ringan. Jika ibu bisa membuktikan bahwa sebagian dana pembangunan rumah ini berasal dari rekening ibu sendiri sebelum menikah, atau berasal dari penghasilan pribadi ibu selama pernikahan, kita punya dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan pembagian kepemilikan. Aku punya bukti semua transfernya. Bahkan arsitek dan kontraktor juga masih bisa dihubungi, dan mereka tahu aku yang urus semua desain dan pengawasan proyek saat Roy sibuk ekspansi.
Senyum tipis muncul di wajah Ibu Santi. Bagus. Kita bisa mulai prosesnya minggu ini. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai suami ibu mengetahui sampai semuanya siap. Alana mengangguk. Hatinya tenang. Baginya ini bukan soal merebut, tapi menyeimbangkan yang selama ini timpang. Langkah berikutnya adalah properti di pinggiran kota. 3 rumah yang dulunya dibeli untuk disewakan. Alana terlibat langsung dalam pengelolaannya. Ia yang bernegosiasi dengan penyewa. Ia pula yang menangani renovasi setiap kali rumah itu berganti penghuni. Namun dalam sertifikat, hanya nama Roy yang tertera. Alana memutuskan untuk mendatangi para penyewa secara langsung. Ia ingin memastikan mereka tahu bahwa dia adalah orang yang menjalankan semua urusan, bukan sekadar istri yang duduk manis menunggu uang bulanan. Respons mereka positif. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka belum pernah bertemu Roy sekalipun. Semua transaksi dan komunikasi dilakukan dengan Alana. Ia mencatat testimoni mereka dan merekam percakapan dengan izin. Semua itu akan berguna di kemudian hari. Selagi mengurus semua itu, Alana juga mulai menggandeng seorang akuntan independen. Tujuannya satu, melakukan audit internal terhadap semua aliran dana pribadi dan usaha mereka selama 5 tahun terakhir. Audit itu akan menunjukkan kontribusi nyata Alana, baik dari segi keuangan maupun operasional. Ia tahu, data dan bukti tak akan berbohong, meski ucapan manusia bisa penuh tipu daya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Alana menerima telepon dari sebuah firma hukum di Jakarta. Ia pernah meninggalkan pesan pada salah satu pengacara di sana, seorang perempuan muda bernama Kirana, yang dikenal menangani kasus peralihan aset dalam pernikahan dengan pendekatan progresif. Kirana menjelaskan bahwa berdasarkan data awal yang dikirimkan Alana, ada peluang besar untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap beberapa perjanjian bisnis yang dibuat Roy atas nama pribadi. Apalagi jika terbukti bahwa sebagian besar ide dan pelaksanaan dijalankan oleh Alana, dan dana operasional berasal dari sumber yang bisa ditelusuri ke penghasilan bersama. Saya bukan menyarankan ibu untuk langsung ke jalur hukum, ujar Kirana dari seberang telepon. Tapi kita bisa mulai dengan strategi negosiasi diam-diam. Kita minta pembagian aset secara sukarela terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, baru kita masuk ke mediasi hukum. Alana menyukai pendekatan itu. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun, apalagi jika masih ada kemungkinan menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Tapi ia juga tidak akan mundur jika keadaan memaksanya untuk bertarung di pengadilan. Di tengah semua itu, Roy masih berperilaku seperti biasa. Pulang malam, kadang tanpa kabar, kadang hanya mengirim pesan bahwa ia lelah dan tak ingin diganggu. Alana tidak menginterogasi. Ia hanya memperhatikan dengan diam. Tapi diamnya kini bukan karena pasrah, melainkan karena sedang menghitung langkah. Suatu malam, Roy pulang dalam keadaan terburu-buru. Ia tampak resah, membuka laci-laci di ruang kerja sambil mengumpat pelan. "Kamu lihat map coklat yang berisi surat tanah di Cisarua?" tanyanya dari atas tangga. Alana menjawab sambil tetap membaca buku di ruang tamu. "Kayaknya terakhir kamu bawa ke kantor, Deh. Bukannya mau diagunkan untuk proyek hotel itu?" Roy terdiam sejenak, lalu turun dan berdiri di depan Alana. Tatapannya mencurigakan. "Kamu nggak buka-buka dokumenku, kan?" Alana menatap balik tanpa mengalihkan pandangan. "Kalau kamu takut aku tahu sesuatu, mungkin kamu memang sedang menyembunyikan sesuatu." Roy membuang napas panjang. "Lana, aku lagi banyak tekanan. Tolong jangan tambah masalah." "Aku bukan menambah. Aku hanya mengatur ulang," jawabnya tenang. Roy mendengus dan kembali naik tanpa berkata apa-apa. Tapi Alana tahu, sejak malam itu, Roy mulai merasa ada yang bergerak di belakangnya. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke galeri Alana. Namanya Aditya, perwakilan dari bank tempat Roy biasa mengajukan pinjaman. Ia membawa beberapa berkas yang membutuhkan tanda tangan pemilik galeri sebagai jaminan usaha. "Maaf, Pak," kata Alana sopan. "Mulai bulan ini, galeri ini sepenuhnya atas nama saya. Semua urusan keuangan harus lewat saya atau tim hukum saya." Aditya tampak kaget.
Oh, maaf, Bu. Saya kira masih satu manajemen dengan Pak Roy. Alana tersenyum ramah. Dulu memang, tapi struktur sudah berubah. Ia tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Ia hanya perlu memastikan semua pihak tahu bahwa ia bukan lagi sekadar istri Roy. Ia adalah entitas mandiri, dengan keputusan dan kuasa penuh atas kehidupannya. Di tempat lain, Silvana duduk di ruang VIP sebuah restoran mahal. Ia tampak gelisah. Roy belum juga datang. Sudah hampir 1 jam ia menunggu. Ponselnya hanya menunjukkan centang 1. Ia menyesap wine yang tak lagi terasa nikmat. Dalam pikirannya, Roy adalah jalan pintas menuju kehidupan elit. Tapi akhir-akhir ini, Roy justru semakin sulit diajak bicara. Ia kerap murung, penuh tekanan, dan mulai bicara soal masalah di rumah. Silvana tidak tahu bahwa saat ini, Alana sedang menyiapkan satu langkah terakhir. Pembekuan rekening bersama dan pembatalan seluruh surat kuasa yang pernah ia tanda tangani atas nama Roy. Ia telah menemukan celah legal dalam perjanjian pernikahan mereka, yang dulu dibuat tanpa terlalu banyak pertimbangan karena Roy terburu-buru mengesahkan semuanya. Malam itu, Alana berdiri di balkon kamar. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma pohon Kamboja dari taman. Ia tahu, langkahnya masih panjang, tapi satu persatu, kunci pengendali mulai berpindah ke tangannya. Ia bukan sedang mencuri, tapi mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya sejak lama. Dan ketika waktu yang tepat tiba, semuanya akan berubah. Tanpa suara, tanpa ledakan. Hanya gerak senyap yang perlahan menata ulang peta hidup yang dulu digambar tanpa persetujuannya. Pagi itu, Alana berjalan perlahan menyusuri lorong rumah dengan secangkir kopi hitam di tangan. Dimas sudah lebih dulu datang. Duduk di ruang kerja kecil di sebelah dapur yang perlahan mulai diubah menjadi pusat komando. Tumpukan berkas, hasil audit keuangan, salinan sertifikat aset, hingga rekaman pembicaraan dengan para penyewa properti tersusun rapi dalam map-map berlabel. Aku tidak menyangka semua ini akan bisa ditata secepat ini, ucap Alana sambil menyerahkan secangkir kopi kepada Dimas. Terima kasih, Mas. Dimas menerima cangkir itu dengan anggukan kecil. Kamu hanya butuh ketenangan untuk melihat semuanya. Kamu bukan tidak mampu sejak dulu. Cuma waktu itu kamu terlalu sibuk menenangkan badai yang terus-menerus datang dari satu arah. Alana duduk di sebelahnya. Di atas meja, terpampang sebuah dokumen pengalihan kepemilikan saham dari salah satu perusahaan konstruksi yang awalnya Alana dan Roy bangun bersama. Dulu, Roy yang mengurus perizinan dan proyek lapangan, tapi Alana yang memulai strategi pemasaran dan membangun jaringan dengan pemilik-pemilik lahan. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan itu perlahan dialihkan ke anak usaha lain yang ternyata atas nama Roy pribadi. Alana merasa seperti sedang menyusun puzzle besar. Setiap potongan mulai menemukan tempatnya. Dan yang paling mencolok adalah satu nama baru yang berkali-kali muncul dalam surat kontrak kerja sama bisnis. Silvana Arista. Alana tidak kaget, tapi tak urung merasa geli. Roy bahkan tak cukup cerdas untuk menyembunyikan peran Silvana dalam struktur perusahaan. Ia bukan hanya selingkuhan, tapi juga mulai diberi peran mengatur keuangan proyek. Beberapa invoice mencantumkan tanda tangan Silvana sebagai direktur operasional dari cabang baru perusahaan yang baru saja didirikan. Kalau dia pikir dia bisa ambil semuanya sekaligus, dia terlalu percaya diri, ujar Alana pelan. Kamu sudah siap untuk bawa ini ke tahap hukum? Tanya Dimas. Bukan sekarang. Aku mau dia terus percaya bahwa aku diam. Aku mau dia menumpuk kesalahan lebih banyak lagi. Sampai waktunya tiba, aku tinggal tarik satu tali dan semuanya runtuh. Dimas menatap wajah Alana yang tak lagi memancarkan luka, melainkan tekad yang terstruktur. Baik, tapi pastikan kamu tetap hati-hati. Roy bukan orang bodoh. Kalau dia mencium sedikit saja gerakmu. Aku tahu. Karena itu, sandiwara ini harus tetap berjalan. Hari-hari berikutnya, Alana kembali menjalani peran sebagai istri yang tampak baik-baik saja. Ia masih memasak untuk Roy, sesekali mengajaknya sarapan, dan tetap bersikap tenang meski Roy jarang pulang. Bahkan ketika Roy mulai membawa pakaian sedikit demi sedikit keluar rumah,
Alana tidak bertanya apa-apa. Ia bahkan mengizinkan Roy memakai mobil yang dibeli dari uang galeri. Mobil yang suratnya sudah diam-diam diubah atas nama Alana seminggu sebelumnya. Semua dilakukan dengan rapi. Setiap dokumen, setiap perpindahan aset, semuanya tercatat dan dikelola oleh Ibu Santi dan tim hukumnya. Suatu sore, Roy pulang lebih awal. Wajahnya tampak kelelahan. Tapi ada kegugupan yang tidak biasa. "Aku harus ngomong," katanya sambil berdiri di ambang pintu dapur. Alana hanya menoleh sambil membersihkan pisau dari sisa irisan bawang. Dalam waktu dekat, aku mau menikah lagi. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku nggak bisa terus-terusan begini. Kamu dan aku, kita udah nggak satu arah lagi." Alana meletakkan pisau pelan dan membalikkan badan. "Kamu serius?" tanyanya datar. Roy mengangguk. "Aku akan tetap tanggung jawab. Semua urusan rumah ini, kamu nggak usah khawatir. Aku juga akan atur pembagian harta. Aku nggak mau semuanya jadi berantakan." Alana menahan senyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya Roy menunjukkan kartu permainannya lebih dulu. "Kamu akan nikah di mana?" tanyanya kemudian. "Di Bali. Kecil-kecilan. Hanya keluarga dekat. Mungkin 2 minggu lagi." Alana menatap mata Roy lama. Di balik ketenangannya, ia membaca ada sedikit ketakutan di sana. "Aku nggak akan menghalangi," jawabnya singkat. "Tapi aku harap kamu tahu, keputusanmu akan punya konsekuensi." Roy mengangguk. "Aku tahu. Aku siap." Alana tidak menjawab lagi. Ia kembali memotong bawang seperti tidak terjadi apa-apa. Malam itu, setelah Roy tertidur di kamar tamu, Alana membuka laptopnya. Ia mengirim email ke Kirana dan Ibu Santi. Subjeknya jelas. Konfirmasi langkah final. Isi email itu hanya satu kalimat. "Roy akan menikah dalam 2 minggu. Jalankan semua yang sudah kita siapkan." Beberapa hari setelahnya, Alana mulai mempersiapkan penarikan saham secara perlahan. Ia tidak mengambil semuanya sekaligus. Ia memulainya dari unit-unit kecil, kafe waralaba, saham properti di kota sebelah, dan beberapa tabungan deposito atas nama bersama. Bank sempat menelepon Roy untuk mengonfirmasi perubahan data. Tapi karena Alana sudah lebih dulu mencabut seluruh kuasa penggunaan atas namanya, Roy tak bisa menandatangani apapun tanpa izin Alana. Ia mulai merasa ada yang janggal, tapi belum cukup untuk menyadari bahwa fondasi kekuasaannya sedang digerogoti dari dalam. Sementara itu, Silvana mulai menggila. Ia mengirim pesan ke Alana, bernada mengejek dan pamer. "Akhirnya, aku yang dipilih. Kamu cukup tahu diri dan mundur dengan tenang. Kita bisa berdua tanpa harus drama." Alana hanya membaca tanpa membalas. Tapi pesan itu ia screenshot dan simpan sebagai tambahan bukti. Di hari berikutnya, Alana datang ke galeri, mengenakan setelan hitam yang sederhana namun tegas. Ia menggelar rapat dengan tim kurator dan manajer keuangan. "Saya ingin semua dokumentasi aset yang terhubung dengan Roy dipisahkan dan diinventaris ulang. Mulai minggu depan, semua bentuk transfer dana harus melewati konfirmasi dari saya pribadi." Salah satu staf mengangguk. "Kami dengar Pak Roy sempat datang dan meminta akses untuk menjual beberapa lukisan di cabang galeri Jakarta." Alana tersenyum kecil. Dia tidak punya kuasa atas itu lagi. "Saya sudah urus pembekuan seluruh aksesnya." 2 minggu berlalu dengan cepat. Roy meninggalkan rumah secara permanen 2 hari sebelum pernikahannya. Ia bahkan tidak pamit, hanya menitipkan pesan lewat pembantu rumah tangga bahwa ia akan keluar kota. Alana duduk sendirian di ruang keluarga malam itu, menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Di meja sebelahnya, tergeletak tumpukan dokumen lengkap yang akan ia serahkan ke pengadilan minggu depan. Satu dokumen khusus berada paling atas. Surat permohonan pembagian harta Gonogini berdasarkan kontribusi aktual dalam pernikahan. Isinya bukan hanya permohonan formal, tapi juga bukti-bukti konkret, transfer rekening, invoice kerja, testimoni klien, bahkan beberapa rekaman pembicaraan dengan Roy yang menyebutkan peran Alana dalam bisnis mereka. Di akhir dokumen itu,
Satu kalimat ditulis Alana dengan tangan sendiri sebelum diketik ulang oleh tim hukum. Aku tidak merebut apapun darimu. Aku hanya mengambil kembali apa yang kau pikir milikmu sendiri. Langit Jakarta siang itu tampak kelabu, seakan tahu bahwa di salah satu sudut kota, ada seseorang yang tengah menyusun langkah terakhir dari sebuah sandiwara panjang. Alana berdiri di depan gedung pengadilan agama, ditemani oleh Dimas dan seorang pengacara dari firma Ibu Santi. Meski hatinya sempat diliputi keraguan, tapi langkahnya tetap mantap. Ia sudah menyaksikan sendiri bagaimana Roy tak sedikit pun menoleh ke belakang. Bahkan setelah pesan terakhir yang Alana kirim seminggu lalu, pesan sopan berisi pengingat bahwa mereka masih suami istri secara hukum, Roy hanya menjawab dengan satu kalimat datar. Aku sudah tidak ingin mengurus apapun soal kita. Silakan kau lakukan apapun yang kau mau. Dan itu cukup. Kalimat itu seperti surat kuasa tidak langsung. Dengan itu, Alana tahu, ia punya ruang gerak penuh. Bukan karena Roy memberikannya, tapi karena Roy tak peduli lagi. Sidang perdana tidak memakan waktu lama. Tim hukum Alana sudah menyiapkan berkas lengkap. Pengacara Roy bahkan tidak muncul. Hanya ada seorang asisten muda yang tampak kebingungan saat hakim meminta klarifikasi soal struktur harta bersama. Setelah keluar dari ruang sidang, Alana menghela napas pelan. Semudah ini, ya, gumamnya. Bukan karena dia lemah, sahut Dimas. Tapi karena dia terlalu yakin kamu gak akan pernah berani. Alana mengangguk kecil, lalu melangkah ke mobil. Hari itu belum selesai. Ada pertemuan penting dengan manajer investasi, lalu peralihan kepemilikan aset kendaraan, dan yang paling penting, rapat dewan direksi perusahaan yang dulunya dibangun berdua dengan Roy. Sore harinya, Alana duduk di ruang konferensi gedung tinggi di kawasan SCBD. Di depannya, duduk 5 orang anggota dewan. 2 di antaranya adalah nama lama, rekan Roy sejak awal, sementara 3 lainnya adalah investor baru yang Alana tarik masuk diam-diam melalui pembelian saham kecil yang dipecah ke beberapa pihak ketiga. Dalam 2 bulan terakhir, Alana sudah mengambil kembali 38% saham atas namanya secara legal. Ditambah dengan investor baru yang merupakan bagian dari skemanya, kekuatan votingnya mencapai lebih dari 51%. Ketika rapat dibuka, salah satu direksi lama bertanya, "Kenapa kita diminta berkumpul mendadak? Bukankah agenda bulanan baru minggu depan?" Alana tidak menjawab langsung. Ia menyodorkan salinan dokumen di hadapan masing-masing dari mereka. "Saya, sebagai pemegang mayoritas suara per malam kemarin, mengajukan mosi untuk menggantikan posisi Roy sebagai direktur utama." Suasana ruang rapat langsung berubah tegang. "Ini mendadak sekali, Bu Alana," ujar satu dari mereka, bingung. "Apa Roy tahu soal ini?" "Dia tidak perlu tahu," jawab Alana. "Semua proses legal sudah saya tempuh. Saya hanya perlu suara mayoritas." Salah satu anggota dewan mencoba menolak. Tapi ketika melihat tanda tangan yang sah dari investor baru yang sudah dibeli Alana, semua tak bisa berkata-kata. Rapat berakhir dengan keputusan resmi. Roy dikeluarkan dari jajaran direksi. Perusahaan kini secara struktural di bawah kendali Alana. Saat keluar dari gedung itu, langit sudah mulai gelap. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Alana merasa terang di dalam dirinya. Di rumah, ia duduk sendirian di ruang tengah, membuka pesan-pesan masuk dari berbagai rekan kerja dan investor yang baru tahu soal perubahan struktur perusahaan. Sebagian kaget, sebagian justru menyambut dengan penuh antusias. Mereka tahu kapasitas Alana. Mereka tahu siapa yang selama ini bekerja keras di balik layar. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nama Roy muncul di layar. Alana mengangkat tanpa berkata-kata. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Roy terdengar kacau. "Kamu pecat aku dari perusahaan. Kamu pikir kamu siapa, Alana? Kamu lupa, perusahaan itu dibangun di atas ide kita berdua," sahut Alana tenang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang pernah menjadi milikku. Kamu nggak akan bisa jalanin itu semua. Kamu nggak ngerti sistem. Kamu cuma bisa merawat dari luar." Alana tertawa kecil. "Kamu benar. Dulu aku memang tidak menyentuh sistem.
Tapi kamu lupa, selama kamu sibuk dengan Silvana, aku belajar. Aku pelajari semua kontrak, arus kas, bahkan alur vendor. Sementara kamu terlalu sibuk membuat pesta untuk pernikahanmu yang baru." Roy terdiam. Alana melanjutkan, "Dan ngomong-ngomong soal pesta itu, kamu menikah di Bali, ya? Sudah mendaftarkan pernikahan secara resmi ke catatan sipil. Kenapa kamu peduli?" "Karena aku masih istrimu yang sah secara hukum. Dan jika kamu menikah lagi tanpa menyelesaikan proses hukum pernikahan kita, itu bisa dikategorikan sebagai bigami. Kamu tahu konsekuensinya." Alana sengaja memberi jeda panjang. "Aku tidak akan lapor ke polisi. Asal kamu menyerahkan semua akses keuangan secara sukarela dalam seminggu ke depan. Jika tidak, kamu tahu jalurnya." Roy membanting telepon. Tapi itu tak berarti apa-apa. Seluruh percakapan itu sudah direkam oleh Dimas yang duduk di ruangan sebelah. Hari-hari selanjutnya, Alana memanfaatkan semua dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan untuk melumpuhkan sisa kekuatan Roy. Ia menarik saham-saham kecil yang dulu tersebar di beberapa proyek cabang. Ia membekukan rekening bersama yang masih sempat Roy pakai untuk menggaji karyawan pribadi di villa mereka di Bogor. Ia juga mendatangi satu persatu penyewa properti yang selama ini hanya mengenal Roy sebagai pemilik. Di hadapan mereka, Alana menunjukkan akta legal yang kini mencantumkan namanya sebagai pemilik sah. Beberapa dari mereka terkejut, tapi lebih banyak yang justru merasa lega. Mereka pernah bekerja sama dengan Roy, dan tidak semuanya punya pengalaman menyenangkan. Banyak dari mereka justru merasa Alana jauh lebih profesional dan terbuka untuk berdiskusi. Dalam 2 bulan, Alana bukan hanya mengambil kembali aset. Ia mulai memodifikasi sistem, memperbaiki sistem pembayaran, bahkan mengganti vendor yang selama ini berafiliasi dengan pihak Silvana. Secara perlahan, pengaruh Roy benar-benar terhapus dari seluruh sistem. Namun, semua kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Suatu malam, Alana menerima kabar bahwa salah satu proyek properti yang dulunya dikelola Roy mengalami kebocoran dana. Salah satu investor Roy mengajukan gugatan. Dan meski Alana tidak terlibat langsung dalam proyek itu, sebagai pemegang saham terbesar kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Sidang kasus itu berlangsung alot, tapi Alana memilih menghadirinya langsung. Ia duduk di depan majelis hakim dengan tenang, menjelaskan detail kronologis, menunjukkan bukti-bukti bahwa dana diselewengkan oleh Roy dan Silvana. Bahkan, ada bukti transfer pribadi ke rekening Silvana untuk pembelian perhiasan senilai ratusan juta rupiah, menggunakan dana perusahaan. Media mulai mencium cerita itu. Beberapa portal bisnis mulai menulis tentang perebutan kekuasaan dalam rumah tangga yang berubah jadi perang kepemilikan bisnis. Tapi Alana tidak memberi satu pun wawancara. "Semakin sedikit aku bicara, semakin kuat posisiku," katanya pada Dimas. Satu sore, ketika semuanya tampak kembali berjalan lancar, Alana duduk di teras belakang rumah. Ia memandangi langit yang mulai memerah. Hening, tapi tidak lagi kosong. Ia menggulir ponselnya, membuka galeri tempat Roy dulu menyimpan foto-foto liburan mereka. Di salah satu gambar, mereka duduk berdua di atas sepeda motor tua di pinggir pantai. Dulu, ia mengira itu akan jadi perjalanan panjang bersama. Kini, ia sadar, bukan perjalanannya yang salah, hanya penumpangnya yang tidak tahu arah. Ia tidak ingin membalas Roy dengan dendam, tidak ingin menghancurkan kehidupannya. Tapi ia juga tidak sudi diam dan membiarkan hidupnya dirampas begitu saja. Satu demi satu, ia mengembalikan kendali. Dan kini, kendali itu sudah penuh berada di tangannya. Malam itu langit tampak lebih jernih daripada biasanya. Dan meski Alana sudah terbiasa dengan kesendirian sejak berbulan-bulan lalu, untuk pertama kalinya ia tidak merasa kesepian. Di dalam ruang kerjanya yang kini sepenuhnya ia kelola sendiri, ia menatap satu berkas yang membuatnya terdiam cukup lama. Berkas itu adalah laporan keuangan pribadi Roy, data yang baru saja dikirimkan oleh salah satu mantan asisten Roy secara diam-diam. Di halaman paling akhir, ada catatan pengeluaran untuk sebuah rekening di luar negeri. Angkanya tidak main-main. Dalam 2 tahun terakhir, Roy telah memindahkan dana hampir 3 miliar rupiah ke sebuah bank di Singapura.
Yang membuat Alana tercekat bukan besarnya dana, melainkan kenyataan bahwa sebagian dana tersebut bersumber dari proyek amal yang selama ini mereka kelola bersama. Proyek yang dulu menjadi inisiatif Alana sendiri, pemberdayaan UMKM perempuan kepala keluarga. Dana untuk pelatihan itu ternyata sudah lama dijadikan alat oleh Roy untuk menutupi pemborosan pribadi, pembelian jam tangan mewah, sewa yacht, dan bahkan pembayaran DP apartemen mewah atas nama Silvana. Alana membalik halaman demi halaman. Tertulis jelas, tanggal, nominal, dan keperluannya. Dan semua itu disusun rapi oleh Roy seolah tidak akan pernah ada yang menemukan. Namun malam ini, semua yang selama ini diam, mulai bicara. Esok paginya, Alana memanggil Dimas. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi sebelum semua ini terjadi. Dimas duduk sambil membawa laptop. Sudah menebak bahwa hari itu bukan hari santai. Dia menyentuh dana sosial kita, ucap Alana tanpa basa-basi. Dimas membuka laptop, menarik beberapa file dari folder cloud. Aku tahu. Aku sudah menganalisis pergerakan dana dari rekening yayasan. Ada pola yang tidak wajar sejak pertengahan tahun lalu. Kenapa baru bilang sekarang? Aku belum punya bukti fisik. Baru semalam aku dapatkan semua laporan dari orang dalam yang akhirnya mau bicara. Namanya Raka. Dulu staf akuntansi Roy. Sekarang sudah resign. Dan katanya, dia juga sudah muak. Alana mengangguk. Hubungi dia. Aku ingin bertemu langsung. Dimas langsung mengatur pertemuan itu di sebuah coworking space sore harinya. Raka datang dengan wajah gelisah. Lelaki berusia akhir 20-an itu tampak lelah, seperti membawa beban yang sudah lama ia simpan sendiri. Terima kasih sudah datang, ucap Alana hangat. Sebetulnya saya takut, Bu. Tapi, saya nggak kuat lihat uang sumbangan orang-orang malah dipakai untuk hal pribadi. Berapa banyak yang kamu tahu? Raka mengeluarkan flash disk dari saku jaketnya. Saya backup semua data dari server lama sebelum saya keluar. Roy tahu saya akses, tapi dia pikir saya cuma backup untuk arsip. Saya sudah lihat semuanya, dan saya bisa bersaksi kalau diperlukan. Alana menggenggam flash disk itu erat. Kamu akan aman. Aku pastikan itu. Di dalam benaknya, ia sudah menyusun langkah baru. Roy bukan hanya bermain api dalam rumah tangga, tapi juga membakar banyak orang yang mempercayainya. Termasuk perempuan-perempuan dari pelosok yang percaya program pelatihan dari yayasan mereka bisa memberi harapan. Beberapa hari berikutnya, Alana menemui Ibu Ningsih, seorang pengrajin dari desa kecil di Jawa Tengah yang dulu sempat menerima bantuan modal dari yayasan. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Saat Alana datang, Ibu Ningsih sedang menenun dengan tangan keriputnya, ditemani dua cucunya yang masih kecil. Masih ingat saya, Bu? Sapa Alana. Ibu Ningsih tampak terkejut. Lalu matanya berkaca-kaca. Mbak Alana, Gusti Allah, saya kira Mbak nggak akan pernah datang lagi. Alana duduk bersila di depan Ibu Ningsih, lalu menggenggam tangannya. Saya minta maaf, Bu. Dulu saya percaya semua dana tersalur dengan baik. Tapi ternyata tidak semua seperti itu. Beberapa bulan ini tidak ada pelatihan lagi. Dana juga nggak cair. Anak-anak perempuan di sini sempat tanya-tanya. Tapi saya nggak bisa jawab apa-apa. Alana menunduk. Ia merasa bersalah. Tapi rasa bersalah saja tidak akan menyelesaikan apapun. Saya akan hidupkan kembali programnya, Bu. Dan saya sendiri yang akan pantau langsung. Saya janji. Kalau Mbak Alana yang bilang begitu, saya percaya. Air mata Alana menetes. Bukan karena sedih semata, tapi karena sadar bahwa yang diperjuangkannya lebih dari sekadar perusahaan atau harta. Ini tentang amanah. Tentang kepercayaan orang-orang kecil yang hanya berharap sedikit cahaya di tengah gelapnya hidup. Kembali ke Jakarta, Alana mulai merancang ulang struktur yayasan. Ia memecat seluruh staf yang dulu berada di bawah pengaruh Roy. Ia juga mengajukan audit ulang dana sosial selama 2 tahun ke belakang. Tak butuh waktu lama hingga media mencium ada pergerakan besar di yayasan. Alana kembali menjadi sorotan, tapi kali ini bukan sebagai
istri yang mengambil alih aset suami, melainkan sebagai sosok yang berusaha mengembalikan marwah lembaga sosial. Dalam sebuah acara talk show, Alana akhirnya berbicara. Saya tidak ingin dikenang karena balas dendam. Tapi jika balas dendam itu adalah bentuk keadilan untuk mereka yang tak bersuara, maka saya akan lanjutkan. Wawancara itu viral. Banyak yang memuji keberanian Alana. Tapi tidak sedikit pula yang mengecam Roy. Bahkan beberapa mantan mitra bisnis Roy mulai mundur satu persatu, tidak ingin namanya tercoreng lebih dalam. Di tengah badai sorotan itu, Roy akhirnya muncul. Ia menghubungi Alana melalui nomor baru. Awalnya, Alana tak ingin menjawab, tapi rasa penasaran menang. Ia angkat telepon itu saat malam hampir larut. Aku tahu kamu sudah bongkar semua. Suara Roy berat. Kamu puas sekarang? Belum, jawab Alana datar. Aku baru mulai. Roy tertawa kecil, sinis. Kamu pikir kamu bisa bersih total dari semua ini? Kamu juga ada di sana waktu kita tanda tangan proyek. Kamu juga dapat persetujuan dari dewan waktu itu. Alana menahan napas. Ia tahu Roy sedang bermain psikologis. Tapi ia tidak akan terjebak. Aku punya bukti bahwa kamu ubah detail transaksi setelah aku tanda tangan. Kamu tahu itu pelanggaran berat, kan? Roy terdiam. Aku beri kamu 1 minggu. Serahkan semua dokumen dan buat surat pengakuan. Kalau kamu kooperatif, aku bisa bantu supaya kamu tidak dipenjara. Roy menutup telepon tanpa menjawab. Hari-hari selanjutnya menjadi semakin sibuk. Alana menerima undangan dari berbagai organisasi perempuan dan lembaga anti korupsi. Ia tidak membayangkan perjalanannya akan sampai ke titik ini, tapi ia tahu, semakin tinggi ia melangkah, semakin tajam mata yang memperhatikannya. Namun ia tidak gentar. Malam-malam ia habiskan dengan membaca ulang laporan, mengoreksi kebijakan, dan mempersiapkan restrukturisasi besar. Tidak ada lagi waktu untuk menangisi cinta yang sudah mati. Yang ia hadapi kini adalah tanggung jawab untuk hidup yang lebih besar. Dan pada hari ke-7, sebuah email masuk ke inboxnya, tanpa subjek. Tapi isinya adalah surat pernyataan dari Roy, lengkap dengan tanda tangan dan pengakuan tertulis bahwa ia telah menyalahgunakan dana perusahaan dan yayasan. Alana membacanya pelan-pelan. Tak ada rasa lega, hanya rasa cukup. Cukup untuk menutup 1 lembar panjang yang penuh luka. Dan cukup untuk mulai menulis lembar baru yang lebih jujur. Beberapa hari setelah menerima email pengakuan dari Roy, Alana duduk di sudut perpustakaan rumah yang dulu mereka desain bersama. Kursi baca kulit coklat tua itu masih menyisakan aroma kenangan. Di rak kayu seberangnya, berjajar koleksi buku mereka yang tak pernah disentuh lagi sejak retaknya rumah tangga. Tapi yang membekas paling dalam bukanlah buku-buku itu, melainkan surat-surat lama yang ia simpan di dalam sebuah kotak kecil di belakang laci meja. Alana membuka kotak itu pelan. Ada puluhan kertas, semuanya ditulis dengan tangan Roy, kebanyakan saat masa awal pernikahan mereka. Surat ulang tahun, puisi kecil, atau sekadar catatan yang ditempel di cermin kamar mandi. Aku mencintaimu seperti laut mencintai pantai, datang dan pergi, tapi selalu kembali. Ia membaca satu demi satu. Tangannya gemetar, bukan karena rindu, tapi karena kejelasan yang kini ia miliki. Betapa semuanya tak lebih dari lembar-lembar kata yang mudah dibakar waktu. Apa yang dituliskan Roy saat itu mungkin benar adanya. Tapi apa gunanya kebenaran sementara jika hanya sementara? Dimas masuk tanpa mengetuk, lalu menyadari bahwa Alana sedang memegang surat-surat itu. Aku pikir kamu sudah buang semua, ucapnya pelan. Seharusnya begitu, tapi aku belum bisa. Alana menatap langit-langit, menahan embusan emosi. Tapi hari ini, aku akan mulai. Ia berdiri, mengambil semua surat itu, lalu berjalan menuju perapian yang belum pernah dinyalakan sejak Roy pindah ke apartemen bersama Silvana. Di hadapan api kecil yang baru saja ia nyalakan, Alana melemparkan surat-surat itu satu persatu. Tidak terburu-buru, tidak dengan amarah, tapi dengan kesadaran bahwa membakar surat-surat itu bukan soal membenci masa lalu, melainkan melepaskan pengaruhnya atas masa depan. Dimas tidak berkata apa-apa.
Ia hanya berdiri di sisi ruangan, memandangi proses itu seperti seorang saksi dari sebuah pemakaman yang telah lama ditunda. Setelah surat terakhir terbakar habis, Alana berbalik. Kita mulai langkah selanjutnya. Aku ingin yayasan ini tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, tanpa bayang-bayang siapapun. Proyek pertama yang Alana inisiasi dalam struktur baru yayasan adalah program pelatihan literasi digital untuk ibu rumah tangga. Targetnya adalah perempuan usia 30-50 tahun yang selama ini hanya bergantung pada penghasilan suami. Ia percaya bahwa pendidikan adalah pintu awal kemerdekaan. Untuk itu, ia mengunjungi beberapa kota kecil, menemui komunitas-komunitas perempuan yang selama ini terpinggirkan. Di Semarang, ia duduk bersama sekelompok ibu-ibu di sebuah balai RW. Mereka duduk di atas tikar dengan teh hangat dan penganan sederhana. Saya cuma lulusan SD, Bu Alana. Apa bisa ikut programnya? Tanya seorang ibu dengan suara ragu. Yang penting bukan gelar, Bu. Jawab Alana sambil tersenyum. Tapi kemauan belajar. Kami akan ajarkan dari dasar, bahkan dari cara menggunakan ponsel pintar. Reaksi para ibu penuh semangat. Beberapa menatap Alana dengan binar di mata, seperti baru saja menemukan alasan untuk kembali percaya diri. Disitulah Alana menyadari, perjuangannya bukan lagi tentang Roy, bukan pula soal aset. Ini sudah jauh lebih luas, tentang bagaimana ia mengubah luka menjadi jembatan bagi orang lain. Sementara itu, surat pengakuan Roy mulai bergerak di jalur hukum. Pengacara Alana mengirimkan dokumen itu ke kejaksaan, lengkap dengan bukti-bukti audit independen yang menyertai. Proses hukum mulai berjalan, dan Roy dipanggil untuk pemeriksaan pertama sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan. Media kembali ramai. Wartawan menyoroti kasus itu dengan tajuk-tajuk yang mencolok. Beberapa mempertanyakan kenapa Alana tidak ditarik sebagai saksi utama lebih awal, padahal ia salah satu pendiri yayasan. Tapi Alana tetap diam, tak memberi komentar lebih dari yang dibutuhkan. Ia percaya, kebenaran tidak butuh dijelaskan berulang kali. Di tengah badai pemberitaan, Silvana menghilang dari publik. Akun media sosialnya ditutup. Apartemen mewah tempat ia tinggal bersama Roy dikosongkan secara mendadak. Rumor menyebar bahwa Silvana meninggalkan Roy karena tak tahan jadi sasaran opini publik. Dimas sempat menunjukkan beberapa thread di media sosial. Silvana dituduh ikut menggunakan dana yayasan. Tapi tidak ada bukti kuat. Katanya, biarkan saja. Fokus kita bukan membalas mereka, tapi membenahi yang rusak. Setidaknya sekarang orang-orang mulai sadar siapa yang benar dan siapa yang bermain kotor, sahut Dimas. Alana hanya mengangguk. Ia tidak mau lagi hidup berdasarkan validasi orang. Apapun kata publik, ia tahu kemana arah langkahnya sekarang. Pada akhir bulan, Alana menerima undangan dari Kementerian Sosial untuk berbicara dalam Forum Nasional Pemberdayaan Perempuan. Ia sempat ragu, tetapi kemudian menyadari bahwa forum itu bisa jadi ruang untuk menyuarakan lebih banyak isu yang selama ini terpendam. Saat naik ke panggung, Alana mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang berwarna gelap. Tidak ada aksesori mencolok. Ia berdiri di podium, menatap wajah-wajah di hadapannya. Menteri, aktivis, dosen, mahasiswa, dan puluhan perempuan dari berbagai komunitas. Ia tidak membawa teks pidato. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai perempuan yang pernah diam, lalu memutuskan untuk tidak diam lagi. Ruangan hening. Bertahun-tahun saya percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan semua luka. Tapi saya salah. Yang menyembuhkan luka bukan cinta dari orang lain, tapi keberanian dari dalam diri kita sendiri. Beberapa orang mulai mengangguk. Seorang perempuan di barisan depan menghapus air matanya. Ketika saya mengambil alih aset yang dulu saya bangun bersama suami saya, orang-orang menyebut saya licik, rakus, dan balas dendam. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bertanya, kenapa saya lakukan itu? Alana menarik napas. Karena saya tahu, jika saya terus diam, lebih banyak perempuan yang akan diperlakukan seperti saya. Karena saya tahu, yayasan yang dulu kami dirikan bersama telah dijadikan alat untuk mencuri harapan dari mereka yang paling membutuhkan.
Dan karena saya tahu, diam bukan lagi pilihan. Tepuk tangan menggema. Bukan tepuk tangan riuh yang dibuat-buat, melainkan tepuk tangan dari hati yang memahami. Usai acara, seorang ibu mendekati Alana. Wajahnya lusuh, tapi matanya tajam. "Terima kasih, Mbak Alana. Saya dulu cuma ibu rumah tangga yang takut ngomong. Tapi setelah lihat Mbak di berita, saya jadi berani lapor suami saya yang KDRT." Alana menggenggam tangan ibu itu. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Dan sekarang, saya kerja sebagai tukang masak di sekolah. Gaji kecil, tapi saya bisa ngatur uang sendiri." Hari itu, Alana tidak menangis. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengalir tenang, seperti sungai yang menemukan alurnya kembali. Malamnya, ia menulis satu surat. Bukan untuk Roy, bukan juga untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. "Alana, terima kasih karena sudah bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena memilih jalan sulit. Tapi benar, mulai hari ini, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Langkahmu masih panjang, tapi kamu tidak sendiri. Kamu bersama mereka yang percaya bahwa hidup harus diperjuangkan, bukan sekadar dijalani." Ia melipat surat itu, menyimpannya di dalam kotak kosong yang kini sudah tidak berisi apa-apa lagi, selain harapan baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa beban. Suatu pagi yang kelabu, kabut tipis masih menggantung rendah di atas jalanan Jakarta ketika Alana membuka pintu ruang kerja barunya. Sebuah ruangan sederhana di gedung lama yang disewa untuk pusat pelatihan digital ibu rumah tangga. Ruang itu berlantai 2. Dindingnya tidak seputih kantor yayasan lama yang pernah ia bangun bersama Roy. Tapi setiap sudutnya kini terasa lebih bermakna karena dibangun dari kemauan yang murni, bukan kompromi atau basa-basi yang memuakan. Di dalam, 12 perempuan duduk berjajar dengan wajah penuh tanya. Beberapa di antara mereka membawa bayi dalam gendongan, sementara yang lain menuliskan sesuatu di kertas catatan kecil mereka. Meja-meja sudah dilengkapi laptop bekas yang diperoleh dari donasi kolektif para alumni pelatihan sebelumnya. Alana berdiri di depan kelas, tak memakai mikrofon, tak berdiri di balik podium. "Siapa di sini yang pertama kali menyentuh laptop minggu ini?" tanyanya sambil tersenyum. 6 tangan terangkat perlahan, disertai tawa gugup. "Luar biasa," katanya. "Artinya, hari ini akan menjadi hari yang tak akan kalian lupakan." Ia menghabiskan 3 jam memberikan pelatihan dasar mengenai penggunaan email, cara membuat akun, hingga pengelolaan file digital. Tapi pelajaran sebenarnya bukan pada teknologi, melainkan pada bagaimana setiap perempuan itu mulai berani bertanya. Satu demi satu suara yang sebelumnya gemetar kini terdengar lebih bulat, lebih percaya diri. Salah satu peserta bernama Bu Rati mengangkat tangan. Perempuan itu berumur sekitar 50 tahun, memakai kerudung yang sedikit kusut, dan membawa buku catatan yang sudah penuh coretan. "Bu Alana, saya ingin tanya, kalau saya belajar terus, apakah suatu hari saya bisa bikin usaha sendiri?" Alana mendekat. "Bu Rati, saya tidak hanya percaya ibu bisa, tapi saya yakin ibu akan melampaui apa yang ibu pikirkan hari ini." Seketika ruang itu hening, lalu pecah oleh tepuk tangan kecil dari rekan-rekan lainnya. Dan senyuman Bu Rati merekah begitu tulus hingga Alana merasa seperti baru saja menyaksikan bunga pertama mekar di musim yang lama beku. Di tempat lain, Roy duduk di dalam ruang interogasi. Kemeja putihnya tidak lagi disetrika rapi, rambutnya lebih panjang dari biasa, dan wajahnya menyisakan gurat kelelahan. Di hadapannya, jaksa penuntut menunjukkan dokumen hasil audit kedua. "Kami menemukan aliran dana sebesar 750 juta ke rekening atas nama Silvana Pradipta dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum pengunduran diri Anda dari yayasan," ucap jaksa itu sambil menggeser berkas. Roy mengangguk. "Saya tidak menyangkal. Tapi semua itu saya lakukan karena saya ditekan oleh kondisi, oleh kesalahan saya sendiri. Saya kehilangan arah." Jaksa mencatat sesuatu. "Tapi Bapak sadar, uang itu bukan milik Anda. Itu milik program sosial, milik masyarakat." "Saya tahu.
Suara Roy terdengar semakin kecil. Proses hukum terus berjalan. Roy resmi ditahan untuk mempercepat penyidikan. Dalam diamnya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan. Hampa. Ketika Silvana memilih meninggalkan negara dan menghilang begitu saja, Roy tahu bahwa selama ini ia hanya mengejar bayangan, yang ketika disentuh, lenyap jadi asap. Kembali di ruang pelatihan, Dimas datang membawa kabar dari kantor pengacara. Ia menunggu Alana menyelesaikan sesi kelas sebelum menyapanya. Roy ditahan sementara, ucapnya lirih. Penahanannya mungkin akan diperpanjang jika jaksa menganggap perlu. Alana tidak langsung merespons. Ia mengaduk kopi hitamnya perlahan. Aku kira aku akan merasa lega, katanya pelan. Tapi yang kurasakan justru kosong. Wajar, kamu tidak sedang menunggu dia jatuh. Kamu cuma ingin semuanya beres. Ia menatap Dimas lama. Terkadang aku bertanya-tanya, kalau aku tidak membongkar semuanya, kalau aku tetap diam, apakah aku akan lebih bahagia? Dimas menggeleng. Mungkin kamu akan merasa lebih tenang, tapi bukan bahagia. Diam itu bukan damai. Alana, itu cuma luka yang tak berdarah. Malam itu, Alana pulang ke rumah barunya. Sebuah rumah sederhana 2 lantai yang ia beli dengan hasil pengalihan sah asetnya. Ia tidak lagi menempati rumah besar yang penuh kaca dan kolam renang, tapi rumah ini terasa lebih miliknya sendiri. Di ruang tamu, ia membuka laptop dan menulis sebuah email panjang. Bukan untuk Roy, bukan untuk media, tapi untuk seluruh peserta pelatihan yang pernah ia temui. Email itu berisi cerita tentang dirinya, tentang perjalanan, tentang kekacauan yang membentuknya. Saya pernah takut, pernah gagal, dan pernah ditinggalkan. Tapi hari ini saya tahu, semua itu tidak membuat saya kalah. Karena selama saya masih bisa berbagi, saya belum benar-benar kehilangan apapun. Beberapa hari kemudian, email itu dibagikan ulang di berbagai komunitas perempuan. Respon datang dari berbagai penjuru negeri. Ada yang menulis kembali padanya, ada yang mengirim video singkat ucapan terima kasih, bahkan ada yang mengundangnya untuk menjadi mentor secara pribadi. Satu undangan yang tak disangka datang dari sebuah komunitas perempuan di pedalaman Kalimantan. Mereka meminta Alana datang langsung ke desa mereka yang terpencil, yang belum tersentuh pelatihan teknologi sama sekali. Rute ke sana tak mudah, harus naik pesawat kecil, dilanjutkan perjalanan darat dan sungai. Tapi Alana setuju. Dalam perjalanan itu, Alana duduk berdampingan dengan seorang anak kecil yang tidak henti-henti menatapnya. "Kenapa kamu lihat ibu terus?" tanya Alana. Kata mama, "Ibu yang di TV, ya? Yang bantu ibu-ibu bisa pakai komputer." Tanya bocah itu polos. Alana mengangguk pelan. "Iya, tapi kamu jangan lihat aku di TV. Lihat aku di sini." Anak itu tertawa dan menyandarkan kepala di bahunya. Dan entah kenapa, pelukan kecil itu terasa seperti obat dari luka yang tak terucap. Setelah 2 minggu menetap di desa itu, Alana kembali ke Jakarta. Di bandara, ia disambut Dimas dan beberapa rekan relawan yayasan. "Bagaimana rasanya?" tanya Dimas. "Berat, tapi jujur. Semua yang kuberi di sana terasa kembali padaku berkali lipat," jawab Alana sambil menarik koper kecilnya. Dimas menatapnya. "Kamu tahu, kadang aku iri padamu." Alana tersenyum samar. "Iri kenapa? Kamu kehilangan banyak hal. Tapi entah kenapa, kamu justru jadi punya segalanya." Di malam yang sama, Alana berdiri di balkon kamarnya. Angin malam meniup pelan rambutnya yang digerai. Di langit, tak ada bintang, tapi ia merasa cukup terang. Ia memandangi kota yang dulu memberinya luka, tapi kini juga memberinya arah. Ia tak butuh pengakuan dari siapapun, tak butuh pembuktian pada siapa-siapa. Yang ia butuhkan hanya satu hal, terus melangkah. Dan malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti, jalan ini masih panjang, tapi ia sudah tidak sendirian lagi. Suara-suara yang dulu membisu kini bersahut-sahutan, dan ia akan menjadi gema yang tak akan pernah padam. Pagi itu udara di Jakarta terasa ganjil. Matahari terbit tapi tidak sepenuhnya hangat.
Cahaya yang masuk ke selat tirai rumah Alana membuat ruang tamu seperti dilapisi selimut tipis kekosongan. Ia baru saja tiba dari perjalanan panjang ke Kalimantan dan tubuhnya masih terasa berat. Tapi pikirannya jauh lebih jernih daripada sebelum ia pergi. Di meja makan, segelas air putih dan semangkuk bubur yang sudah mendingin menunggu disentuh. Namun Alana hanya duduk, diam. Matanya tertuju pada selembar kertas hasil printout yang semalam ia terima dari Dimas. Surat dari pengacara Roy. Isinya tidak panjang. Roy meminta maaf secara pribadi, bukan dalam bentuk pengakuan dramatis, bukan dengan harapan dimaafkan atau dibela. Isinya lebih seperti monolog terakhir seseorang yang akhirnya melihat reruntuhan hidupnya sendiri dan memilih diam di antara puingnya. Alana membaca ulang surat itu untuk ketiga kalinya. Di kalimat terakhir tertulis, "Jika ada satu hal yang tersisa dari diriku yang tidak membuatmu jijik, mungkin itu adalah bahwa aku akhirnya belajar membisu dan mendengarkan." Tangannya mengepal perlahan. Ada sesuatu yang menggumpal di dada. Bukan kemarahan, bukan kasihan. Hanya sisa-sisa masa lalu yang terlalu keras untuk dilupakan, tapi terlalu basi untuk diratapi lagi. Di kantor pusat pelatihan, Dimas tengah berdiri di depan papan tulis, menguraikan rencana pengembangan program pelatihan daring. Kali ini, program itu akan menjangkau lebih dari 20 kota kecil lewat kerjasama dengan beberapa universitas dan platform sosial. Alana masuk tanpa suara dan berdiri di belakang, mendengarkan Dimas menjelaskan dengan antusias. Suaranya hangat, tegas, dan tidak pernah terdengar sok tahu. Ia menjawab setiap pertanyaan peserta pelatihan baru dengan sabar, seperti seseorang yang benar-benar percaya pada proses. Setelah kelas selesai, Dimas menghampiri Alana. "Kamu datang lebih pagi dari yang kuduga," katanya sambil menyodorkan kopi. Alana menerima dan menyeruputnya perlahan. "Aku butuh tempat yang lebih waras daripada rumah." Dimas menatap wajahnya yang letih. "Masih kepikiran surat dari Roy?" Alana mengangguk. "Entah kenapa aku merasa tidak nyaman membacanya. Padahal dia minta maaf, tapi tidak membuatku lega. Mungkin karena aku tahu, maafnya datang setelah semuanya hancur, dan dia tidak bisa membangunnya kembali." Dimas tidak langsung menjawab. Ia mengambil kursi dan duduk di samping Alana. Kadang orang meminta maaf bukan untuk dimaafkan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka pernah manusia. Alana menoleh padanya. Dan kalau mereka memang pernah manusia, kenapa mereka membunuh sisi manusia orang lain duluan? Kali ini Dimas tidak punya jawaban. Tapi diamnya lebih kuat dari kalimat manapun. Hari itu Alana memutuskan untuk mengunjungi seseorang yang sejak lama ia hindari. Ibunya. Perempuan tua itu tinggal di rumah warisan ayahnya di daerah Cipayung. Rumah itu sudah lama tidak direnovasi, tapi masih kokoh berdiri. Dinding-dindingnya menyimpan aroma kayu tua dan memori yang tak terucapkan. Ibunya membuka pintu dengan wajah datar. Tidak terkejut tapi juga tidak terlihat senang. "Kamu datang juga akhirnya," katanya datar. Alana mengangguk pelan. "Aku tahu aku lama tidak kesini. Bukan soal waktu. Kamu lebih sering pergi bahkan saat masih tinggal di sini." Mereka duduk di ruang tamu yang sama seperti puluhan tahun lalu. Gelas teh masih disediakan dalam cangkir porselen lama. Ibunya menuang tanpa banyak bicara. Di sela-sela keheningan, Alana mengamati wajah ibunya. Masih tegas, seperti dulu, tapi kini menyimpan kerutan di sudut yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Aku dengar soal Roy," ibunya akhirnya berkata. "Aku sudah tidak tinggal bersama dia." Ibunya menghela napas. "Dan kamu bangga?" Alana menatap ibunya tajam. "Aku tidak sedang bangga. Aku hanya tidak mau mati pelan-pelan sambil pura-pura bahagia." Ibunya meneguk teh, lalu menatap Alana lama. "Dulu aku pikir kamu kuat, tapi rupanya kamu keras kepala. Dulu aku pikir ibu melindungiku, tapi ternyata ibu hanya ingin aku tidak memalukan." Pernyataan itu membuat udara mendadak berat. Tapi tak ada suara keras. Tak ada bantingan pintu. Hanya dua perempuan yang pernah terluka oleh pilihan hidup masing-masing, kini duduk diam dalam ruang yang terlalu sempit untuk membenci, tapi juga belum cukup lapang untuk memaafkan. Alana berdiri.
Aku kesini bukan untuk bertengkar. Hanya ingin bilang, aku sudah berdiri lagi. Dan aku tidak akan datang lagi untuk menyalahkan siapapun. Ibunya menoleh pelan. Jangan cuma berdiri. Lari. Alana berhenti di ambang pintu. Ibu tidak pernah mengajariku cara berlari. Benar. Tapi kamu tidak perlu belajar dari ibu. Kamu cukup tahu bahwa ibu tidak pernah lari. Untuk pertama kalinya, kalimat ibunya bukan terdengar dingin, tapi penuh beban. Dan Alana akhirnya sadar, luka ibunya juga tidak pernah benar-benar sembuh. Mungkin karena tak pernah sempat diobati. Mungkin karena terlalu takut melihat ke dalam. Seminggu setelah kunjungan itu, Alana menerima undangan menjadi pembicara dalam konferensi perempuan tingkat nasional. Temanya, bangkit dari luka yang tidak pernah diminta. Alana tidak langsung menerima. Ia membaca ulang undangan itu berkali-kali, memikirkan apakah ia benar-benar siap berdiri di panggung dan menjadikan dirinya sebagai cerita. Dimas menyarankan ia terima. Kenapa? Tanya Alana. Karena ada ratusan perempuan yang ingin bicara tapi tak punya ruang. Suaramu bisa menjadi pintu. Malam itu, Alana menulis ulang pidatonya sampai dini hari. Ia tidak ingin terdengar seperti korban yang sedang minta simpati. Ia ingin jadi bukti bahwa luka bisa berubah menjadi energi. Saat hari konferensi tiba, ruangan besar itu penuh. Ada ribuan pasang mata yang menatap ke arah panggung. Alana berdiri di depan mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Tapi ketika ia mulai bicara, suara yang keluar justru lebih stabil dari yang ia bayangkan. Saya tidak datang ke sini untuk menceritakan penderitaan. Saya datang ke sini karena saya tidak ingin penderitaan menjadi warisan. Kita terlalu sering diajarkan untuk diam, untuk tahan, untuk ikhlas. Tapi hari ini saya ingin kita juga belajar untuk bicara, untuk marah, untuk berdiri. Luka bukan aib. Luka adalah bukti bahwa kita pernah hidup. Tepuk tangan menggema dari segala arah. Tapi yang membuat Alana terdiam sesaat bukan suara itu, melainkan pandangan dari salah satu penonton, seorang perempuan muda dengan mata berkaca-kaca. Di matanya, Alana melihat versi dirinya yang dulu, takut, bingung, tapi tetap datang demi harapan kecil yang belum padam. Setelah pidato selesai, perempuan itu menghampiri Alana. Namanya Citra, seorang guru honorer dari Serang yang sedang mengalami kasus kekerasan rumah tangga. Ia berterima kasih sambil menangis. Bu, saya kira saya harus terus diam. Tapi sekarang saya tahu, saya boleh bicara. Alana memeluknya erat. Kamu bukan hanya boleh bicara, kamu wajib bicara. Malam itu, Alana pulang ke rumah sendirian. Tapi rumah itu tidak lagi terasa kosong. Ia membuka laptop dan menulis satu kalimat di halaman kosong. Jika luka adalah bahasa yang tidak pernah diajarkan, maka kini saatnya kita belajar membacanya bersama-sama. Ia menutup laptop, lalu berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah itu bukan lagi wajah istri yang ditinggalkan, bukan mantan korban, bukan janda. Ia hanyalah perempuan yang bangkit tanpa perlu dirayakan, dan memilih tidak menyerah meski tak diminta siapapun untuk bertahan. Langkahnya belum selesai, tapi kini ia tidak takut tersandung. Karena setiap jatuhnya bukan lagi tentang kalah, melainkan tentang bagaimana ia memutuskan bangkit. Cahaya pagi itu mengintip perlahan dari balik jendela besar ruang kerja Alana. Di meja kayu panjang yang biasa ia pakai untuk menulis, tak ada tumpukan kertas, hanya laptop terbuka, secangkir teh hijau yang sudah mulai dingin, dan sebuah buku berjudul Menyembuhkan Luka yang Tak Terlihat. Sejak pidatonya di konferensi nasional itu, pesan-pesan mulai berdatangan lewat email dan media sosial. Tak sedikit perempuan dari pelosok yang menceritakan kisah mereka, yang bahkan jauh lebih getir dibanding apa yang pernah dialami Alana. Dan semua itu, entah bagaimana, justru membuat Alana semakin yakin bahwa perjuangannya belum selesai. Pagi itu ia membuka sebuah email yang tidak disangka-sangka datangnya. Pengirimnya, Winda, perempuan yang dulu menjadi selingkuhan Roy dan kini, menurut gosip yang tersebar di komunitas sosialita, sudah tak lagi bersama Roy. Alana, isi email itu dimulai. Aku tahu aku tak pantas menulis padamu,
apalagi meminta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Roy telah kehilangan segalanya, termasuk aku. Bukan karena aku sadar, tapi karena aku lelah menjadi bagian dari kehancurannya. Dia bukan laki-laki yang kau kenal dulu. Bahkan mungkin, dia tak pernah benar-benar menjadi laki-laki seutuhnya dalam hidup siapapun. Alana membacanya perlahan. Kalimat demi kalimat mengalir seperti sungai keruh yang tidak berniat dibersihkan. Ia tidak merasa menang, tidak merasa lebih baik. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi menyimpan amarah yang sudah tak punya tempat tinggal. Ia menutup laptop dan berdiri di balkon. Dari tempat itu ia bisa melihat sebagian kota Jakarta yang sibuk memulai hari. Dan entah dari mana datangnya, muncullah satu niat dalam pikirannya yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia ingin bertemu Roy, bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menutup lingkaran, agar ia bisa berjalan maju tanpa ada simpul yang masih menggantung di belakang. Pertemuan itu berlangsung 3 hari kemudian. Roy kini tinggal di sebuah apartemen kecil di daerah Kuningan. Bukan lagi rumah mewah yang dulu mereka tempati bersama. Dari informasi yang Alana dapatkan, perusahaan Roy telah dilikuidasi oleh investor utama setelah banyak kesalahan manajemen dan penggelapan kecil-kecilan yang akhirnya terkuak. Pintu dibuka oleh Roy sendiri. Ia lebih kurus dari terakhir kali Alana melihatnya. Matanya tampak cekung, dan rambutnya dipotong pendek tak beraturan. Tak ada aroma parfum mahal. Tak ada jas rapi atau senyum penuh percaya diri. Hanya lelaki yang terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. "Terima kasih sudah mau datang," kata Roy pelan. Alana mengangguk dan masuk. Apartemennya sunyi, bersih tapi hampa. Tak ada dekorasi berarti. Hanya beberapa buku, satu televisi tua, dan meja kerja penuh kertas yang tampaknya belum sempat dibereskan. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Roy mulai bicara setelah beberapa menit keheningan. "Kalau begitu, biar aku saja yang bicara," jawab Alana. Roy terdiam. "Aku kesini bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk mengakhiri rasa sakit yang tak perlu aku bawa terus. Kamu telah memilih jalanmu, dan aku pun begitu. Yang kita jalani selama ini, baik dan buruknya, akan selalu menjadi bagian dari siapa aku hari ini. Tapi bukan berarti aku harus terus memikul beban itu." Roy menunduk, seperti seseorang yang ingin menghilang dari pandangan dunia. "Aku ingin kamu tahu, Roy, kamu pernah menjadi seseorang yang aku percaya, tapi bukan lagi sekarang. Dan aku akan baik-baik saja dengan itu." Roy mengangkat kepalanya perlahan. "Aku kehilangan segalanya, Lan, termasuk diriku sendiri." Alana mengangguk. "Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Tapi kehilangan kadang perlu untuk tahu apa yang benar-benar penting. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan caramu sendiri untuk pulih. Aku sudah tidak punya hak untuk peduli, tapi aku juga tidak akan pernah berharap kamu binasa." Ia bangkit, berjalan menuju pintu. "Selamat tinggal, Roy." Saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Roy memanggilnya sekali lagi. "Alana, terima kasih, karena kamu tidak membalas dendam." Alana menoleh, menatapnya dalam diam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak punya waktu untuk membalas dendam. Aku terlalu sibuk membangun ulang diriku sendiri."